Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dan kelompok saya akan membacakan periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok saya. Yang pertama, Aska Maila Faiza, nomor absen 2, membacakan perkembangan dari tahun 1945 hingga 1949. Yang kedua, Daniel Alexander Pakpahan, nomor absen 3, akan membacakan perkembangan dari tahun 1949 hingga 1959. Yang ketiga, Eno Siti Nurainin, nomor absen 5, membacakan masa demokrasi dari tahun 1959 hingga 1965. Yang keempat, Eva Alifatinisa, nomor absen 6, membacakan pelaksanaan demokrasi dari tahun 1965 hingga 1998. Kelima, Muhammad Rendi, nomor absen 14, membacakan pelaksanaan demokrasi Orde Reformasi dari tahun 1998 hingga sekarang. Dan saya, Galang Waksisto, absen 26, sebagai moderator. 1. Perkembangan demokrasi pada masa revolusi kemerdekaan tahun 1945 sampai 1949. Risalah Sidang BPUPKI memperlihatkan besarnya komitmen para pendiri bangsa untuk mewujudkan demokrasi politik di Indonesia. Pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan tahun 1945 sampai 1949 ini, pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada fungsinya plus yang mendukung revolusi kemerdekaan. Sedangkan elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Tetapi pada periode ini telah diletakkan hal-hal mendasar bagi perkembangan demokrasi di Indonesia untuk masa selanjutnya, yaitu: pertama, pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Para pembentuk negara sejak semula punya komitmen besar terhadap demokrasi. Begitu Indonesia menyatakan kemerdekaan di pemerintahan kolonial Belanda, semua warga negara yang dianggap dewasa punya hak politik sama, tanpa diskriminasi ras, agama, suku, dan kedaerahan. Kedua, kekuasaan presiden dibatasi. Presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi diktator, kekuasaannya dibatasi Komite Nasional Indonesia Pusat atau disingkat KNIP yang dibentuk menggantikan parlemen. Masa demokrasi parlementer adalah masa kejayaan demokrasi karena hampir perwujudan semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam kehidupan politik di Indonesia. Berikut ini 3 indikator kesuksesan pelaksanaan demokrasi pada pemerintahan parlementer. Pertama, lembaga perwakilan rakyat atau parlemen berperan tinggi dalam proses politik. Perwujudan kekuasaan parlemen terlihat dari sejumlah mosi tidak percaya pada pihak pemerintah. Akibatnya, kabinet harus meletakkan jabatan meski pemerintahan baru berjalan beberapa bulan saja. Contohnya seperti Juanda Kartawijaya diberhentikan dengan mosi tidak percaya dari parlemen. Kedua, akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Pemegang jabatan dan politisi pada umumnya sangat tinggi. Hal ini terjadi karena berfungsinya parlemen dan juga sejumlah media massa sebagai alat kontrol sosial. Sejumlah kasus jatuhnya kabinet pada dalam periode ini merupakan contoh konkret tingginya akuntabilitas. Ketiga, dalam masa pemerintahan parlemen, daerah-daerah yang memperoleh otonomi yang cukup.
Daerah-daerah bahkan memperoleh otonomi seluas-luasnya dengan asas desentralisasi sebagai landasan untuk berpijak dalam mengatur hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. 3. Masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965. Era baru demokrasi dan pemerintahan Indonesia dimulai, yaitu suatu konsep demokrasi yang oleh Presiden Soekarno disebut demokrasi terpimpin. Maksud konsep terpimpin ini dalam pandangan Soekarno adalah dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Demokrasi terpimpin merupakan pembalikan total dari proses politik yang berjalan pada masa demokrasi parlementer. Yang disebut demokrasi pada masa ini ialah perwujudan kehendak presiden dalam rangka menempatkan dirinya sebagai satu-satunya institusi yang paling berkuasa di Indonesia. Perkembangan pada masa demokrasi terpilih antara lain: A. Adanya netralisasi kekuasaan pada satu pimpinan. B. Peran presiden mendominasi. C. Terbatasnya peran partai politik. D. Perkembangan pengaruh PKI. Dan E. Tidak sesuainya demokrasi parlementer dengan kepribadian bangsa Indonesia. 4. Pelaksanaan demokrasi Orde Baru tahun 1965 sampai 1998. Era baru dalam pemerintah dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara tahun 1965 sampai 1968. Ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia, era pemerintah pada masa Soeharto dikenal sebagai era Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintah Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan visi tersebut, Orde Baru memberikan harapan bagi rakyat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan-perubahan politik. Rakyat percaya terhadap pemerintah Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto atas dasar beberapa hal, yaitu: A. Soeharto sebagai tokoh utama Orde Baru dipandang sebagai sosok pemimpin yang mampu mengeluarkan bangsa Indonesia dari keterpurukan. B. Soeharto berhasil membubarkan Partai Komunis Indonesia atau PKI yang menjadi musuh Indonesia pada masa ini. C. Soeharto berhasil menciptakan stabilitas keamanan Indonesia pasca pemberontakan PKI dalam waktu relatif singkat. 5. Pelaksanaan demokrasi Orde Reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Soeharto terpilih kembali sebagai presiden pada sidang umum MPR pada Maret 1998. Tetapi, penyimpangan-penyimpangan pada masa pemerintahan Orde Baru membawa Indonesia pada krisis multidimensi diawali krisis moneter yang tidak kunjung reda. Krisis moneter membawa akibat krisis politik, di mana kepercayaan rakyat terhadap pemerintah begitu kecil. Kerusuhan terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia. Akibatnya, pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto terperosok ke dalam kondisi yang diliputi berbagai tekanan politik baik di luar maupun di dalam negeri. Poin-poin pada pelaksanaan demokrasi atau reformasi antara lain: 1. Tandai dengan lengsernya Presiden Soeharto yang telah memimpin selama puluhan tahun. 2. Menerapkan demokrasi Pancasila. 3. Pemilu dilaksanakan jauh lebih demokratis. 4. Rotasi kekuasaan dari pemerintahan pusat hingga tingkat desa. Sekian pembacaan priorisasi perkembangan demokrasi Pancasila dari kelompok saya. Saya dan kelompok saya memohon maaf sebesar-besarnya jika ada penyampaian yang tidak berkenan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.